Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar lagi pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang adab makan ya. Sebelumnya, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita semua dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba waj'alni min ibadika shalihin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita mulai belajar tentang adab makan. Sebelumnya, anak-anak perlu mengetahui ya, adab di sini adalah perilaku yang baik dan sopan. Jadi, adab makan itu berarti kita akan membahas tentang perilaku yang baik dan sopan saat kita makan ya. Ada beberapa poin yang perlu kita ketahui. Perilaku sopan makan itu seperti apa ya? Kita simak bersama-sama. Yang pertama, ada gambar apa ya? Betul sekali. Yang pertama adalah mencuci tangan ya. Sebelum dan sesudah makan. Karena apa? Karena kita tidak tahu ya, habis memegang sesuatu yang kotor dan virus juga pasti akan menempel di tangan kita. Untuk itu, sebelum kita makan, seharusnya kita harus mencuci tangan terlebih dahulu agar ketika ada virus yang menempel di tangan tidak sampai masuk ke dalam perut kita ya, tidak masuk bersamaan dengan makanan kita ya. Jadi ketika kita makan, tangan tersebut sudah dalam keadaan bersih dari virus-virus atau dari kotoran. Selanjutnya, makan harus dengan duduk ya. Jadi tidak boleh dengan berdiri. Meskipun itu hanya makan sedikit ya, atau biasanya minum juga sambil jalan. Tidak boleh ya. Harus sambil duduk sebagaimana yang diberitahukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau melarang seseorang minum sambil berdiri. Kemudian sahabat yang bernama Qatadah itu berkata bahwa mereka kala itu bertanya pada sahabat Anas, bagaimana dengan makan sambil berdiri? Kemudian sahabat Anas menjawab, itu lebih parah dan lebih jelek. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini menyebutkan bahwasanya minum saja itu loh tidak boleh berdiri, apalagi kita makan ya. Jadi harus sambil duduk. Meskipun makan itu cuma sedikit, makan jajan itu juga harus sambil duduk ya. Karena ini juga akan berhubungan dengan sistem pencernaan ya. Kalau makan sambil duduk maka pencernaannya lancar. Begitu juga sebaliknya. Kalau makan atau minum sambil berdiri maka pencernaannya akan terganggu. Selanjutnya, ada gambar apa ya? Betul sekali. Sebelum makan kita harus berdoa. Dan sesudah makan juga harus berdoa juga. Agar makanan yang kita
makan itu membawa berkah. Berkah di sini adalah suatu kebaikan ya. Salah satunya apa? Menjadikan tubuh kita semakin sehat dan juga bisa membawa kita untuk beribadah ya. Coba anak-anak sudah hafal apa belum ya? Doa sebelum dan sesudah makan. Bu Vita yakin kalau sebelum makan pasti sudah hafal ya. Untuk yang sesudah makan mungkin ada yang belum ya. Jadi kita lafadzkan bersama-sama ya. Doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Yang artinya, ya Allah, berkatilah rezeki yang telah Engkau limpahkan kepada kami dan peliharalah kami daripada azab api neraka ya. Jadi doa ini meminta agar makanan yang kita makan itu membawa berkah ya atas apa yang diberikan oleh Allah atau rezeki yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita itu membawa berkah dan dihindarkan dari azab api neraka. Kemudian doa selepas makan atau sesudah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Amin. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum dan yang menjadikan kami daripada kalangan umat Islam. Jadi ketika kita mau makan atau sesudah makan harus berdoa ya. Selanjutnya, nah ada anak makan dengan tangan kanan ya. Ini juga sesuai dengan hadis Nabi ya. Bahwasanya Nabi Muhammad berkata, jika salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Dan jika minum, maka hendaknya juga minum dengan tangan kanannya. Karena sesungguhnya setan makan dengan tangan kirinya dan minum juga dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim ya. Anak-anak pasti tidak mau ya seperti setan ya. Untuk itu kita harus makan dengan menggunakan tangan kanan. Dari segi kebersihan juga apa ya, karena kalau tangan kiri itu kan biasanya untuk memegang yang kotor-kotor ya, kalau tangan kanan kan tidak, pasti untuk kebaikan ya. Jadi ketika kita makan juga harus dengan tangan kanan. Selanjutnya ada gambar apa ya itu? Betul sekali ya. Ketika makan di gambar tersebut sambil ketawa, berarti di situ ada obrolan ya. Sedang ngobrol ya. Makan sambil ngobrol. Boleh apa tidak ya? Betul sekali. Tidak boleh. Jadi di sini ketika makan itu tidak boleh berbicara atau bergurau ya. Karena apa? Bisa tersedak ya. Jadi makannya harus tenang ya, tidak boleh sambil ngobrol.
Selanjutnya, tidak tergesa-gesa saat makan ya, tidak boleh buru-buru ketika makan, tetapi pelan dan mengunyah makan hingga lembut. Hal ini sesuai dengan Nabi Muhammad juga berkata bahwasanya Nabi mengajarkan agar mengunyah makanan minimal 33 kali sebelum ditelan, sebagaimana sabdanya, yaitu saya mengunyah setiap suap makanan 30-50 kali sehingga menjadi lembek dan melalui kerongkongan tanpa kesulitan. Bahkan pada makanan yang sulit dicerna dengan baik, saya kunyah sampai 70 atau 75 kali. Jika tidak dikunyah dengan baik, sebagian makanan itu akan terbuang tanpa terserap dan terjadilah pembusukan yang menghasilkan banyak racun di usus ya. Jadi dari segi kesehatan juga ada dampaknya ketika makan sambil tergesa-gesa dan tidak mau mengunyah, langsung ditelan saja ya. Dari segi kesehatan ada dampaknya juga. Selanjutnya, adab makan yang terakhir adalah berhenti makan sebelum kenyang ya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, makan dan minumlah kalian dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dari firman Allah ini bisa kita simpulkan bahwasanya Allah itu tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan ya. Termasuk makan ya. Makan berarti secukupnya ya, tidak boleh terlalu kenyang. Seringkali kita kalau lauknya enak kemudian ambil makan yang banyak, itu tidak boleh ya. Jadi tidak boleh berlebihan, secukupnya saja nggih. Baik anak-anakku sekalian, ini ada 7 adab bagaimana kita makan ya, adab makan yang baik. Untuk tugasnya, yang mempunyai buku dari penerbitnya Yudhistira bisa dibuka halaman 77. Ada 10 soal di situ ya. Yang mempunyai bukunya silahkan dikerjakan di buku tersebut, kemudian dikirim ke WA-nya Bu Vita. Untuk yang tidak mempunyai buku, silahkan ditulis soalnya juga ya. Soal kemudian langsung jawabannya ya, biar bisa untuk belajar nanti ketika ada ulangan harian atau ujian nggih. Baik anak-anakku sekalian, marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.